Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, masih membahas tentang dia dan juga cinta. Antara perasaan kamu dan perasaannya dia. Ya, cinta adalah sebuah misteri. Maka tema dari cinta itu banyak sekali ragamnya. Dan untuk tema kita hari ini, Kevin mau cek ya. Dia yang mungkin terasa hampa jika bukan kamu yang menjadi pasangannya. Kita akan cek energinya dia, bagaimana perasaannya ya. Yang ngerasain hampa ketika dia ngerasa bahwa kenapa bukan aku yang menjadi pasanganmu. Kita akan cek. Ini bacanya bisa terbalik ya sahabat kebahagiaan. Bisa yang hampa kamu atau dia. Ini bisa terbalik karena adalah bacaan general reading. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua. Ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Bisa sedang terjadi, belum terjadi, atau mungkin juga sudah terjadi. Dan kita akan cek bersama-sama ya sahabat kebahagiaan. Dan selalu bijaksana ketika kalian nonton video ini. Temanya dia terasa hampa jika bukan kamu yang menjadi pasangannya. Oke, kita akan cek bersama-sama. Ini Kevin spesialnya menggunakan kartu tarot karya orang Indonesia, Imaginary Friend Tarot. Kita lihat untuk energinya dia. Oke, ini adalah energinya dia. Perasaannya dia, apa yang dia rasakan, bagaimana kehampaannya dia. Oke. Kartunya yang pertama adalah Ten of Pentacle. Ten of Pentacle, Kevin, energinya ini gampang banget dihafalin ya sahabat kebahagiaan. Ada apa sih energi Ten of Pentacle? Ten of Pentacle itu Kevin sebutnya sebagai kartu keluarga. Kenapa kartu keluarga? Karena di sini ada perasaan-perasaan yang dibayangkan, ada sebuah rumah di sini, ada rumah, ada suami istri, lalu ada pentacle yang melengkung ke atas. Ini adalah simbol dari kebahagiaan. Ini adalah simbol dari imajinasi dia. Menginginkan sebuah pernikahan. Menginginkan hidup bersama di dalam sebuah rumah yang hanya diisi oleh kalian berdua dan anak-anak kalian. Namun kenyataannya bagaimana? Kenyataannya dia tidak merasakan hal ini kepada kamu. Dan inilah yang terkadang membuat dia itu mencoba untuk membanding-bandingkan antara kehidupannya dia dengan kehidupan kamu, dan dia sangat menyayangkan sekali. Kenapa nggak aku sama kamu yang menjadi sebuah hubungan yang menyatu, seperti layaknya suami istri di dalam sebuah rumah tangga. Mungkin dia pernah mengutarakan sama kamu, andai kamu ini adalah pasanganku, aku pasti akan ngerasain bahagia. Tapi sahabat kebahagiaan mungkin terjebak di dalam hubungan-hubungan yang membingungkan dengan dia. Pengandian ini apakah nantinya kalian bisa bersatu atau tidak? Nanti kita akan cek energinya bersama-sama ya. Karena Kevin lihat ya, dia itu ngerasain kurang bisa mendapatkan sebuah kenyamanan di dalam rumahnya. Makanya banyak sekali pengandaian dan membandingkan antara rumahnya dia bersama internalnya dan membandingkan dengan diri sahabat kebahagiaan. Dia ngerasa hampa, dan terkadang energinya dia ini bisa membuat sahabat kebahagiaan itu simpati sama dia. Tapi perlu diingat, hubungan kalian di sini adalah hubungan yang berbahaya. Ini hanya bentuk ungkapan dia yang ngerasa hampa, kurang mendapatkan sebuah kesempurnaan. Ya, bagaimana hasilnya dia ketika ngejalin hubungan secara internal? Kurang mendapatkan sebuah perhatian. Kurang mendapatkan bahasa kasih yang tersampaikan. Mungkin hubungannya monoton di sana. Makanya rasa hampanya ini diwakilkan kepada dirinya dia yang terkadang mengintip kamu, terkadang kepoin kamu, terkadang berusaha untuk bisa ngerasain bahwa kamu adalah bagian dari kebahagiaanku. Ini dia.
Dia ngerasa seperti itu. Dan selalu membanding-bandingkan. Lalu untuk energi selanjutnya, oke, sahabat kebahagiaan, The Sun. The Sun ini adalah simbol dari harapan ya, sahabat kebahagiaan. Ya, harapan di dalam doa dia ngerasa bersinar, ngerasa semakin hangat. Seandainya kenyataannya adalah aku berdampingan dengan kamu di dalam sebuah komitmen. Namun ketika dia merasakan ini, dia berusaha untuk mendekati diri sahabat kebahagiaan dengan bahasanya dia, dengan bagaimana dia itu membuka diri, menceritakan tentang diri dia, menceritakan privasinya dia kepada diri sahabat kebahagiaan. Dia terbuka sama kamu. Dan terkadang dia curhat kepada sahabat kebahagiaan bahwa perasaannya itu hampa. Perasaannya itu kurang bisa mendapatkan sebuah kepuasan. Apakah dia salah mengambil sebuah keputusan di dalam sebuah pernikahan? Jawabannya ini bukanlah sebuah kesalahan yang dia ambil. Namun karena dia itu tidak bisa mendapatkan sebuah perlakuan yang sama dengan apa yang diharapkan kepada pasangannya. Makanya terkadang dia hampa di dalam rumah tangganya. Dan dia berharap ada sebuah pertemuan kembali dengan sahabat kebahagiaan untuk membina sebuah hubungan yang mungkin lebih intim. Karena desainnya di sini adalah energinya dia mencoba untuk memunculkan banyak harapan kepada diri sahabat kebahagiaan. Tuh kan, bener kan? Ada the sun, ada the star. Sahabat kebahagiaan, orang ini penuh mimpi. Dia pernah berkata kepada sahabat kebahagiaan di malam hari, dia berkata bahwa seandainya kita bisa hidup bersama, mungkin akan jauh lebih indah, akan jauh lebih bahagia. Namun memang kenyataannya susah untuk bisa bersatu bersama dia. Karena mungkin sahabat kebahagiaan memang tidak bisa memutar waktu ke masa lalu. Dan dia berkata bahwa coba kita kenalnya lebih awal ya. Pasti aku akan pilih kamu deh. Pasti aku mau sama kamu. Ya, rasa sesalnya dia di dalam hampanya ini selalu membuat diri dia tuh kayak nyesel. Kenapa gak hidup sama kamu? Kenapa bukan kamu yang menjadi pilihanku? Kenapa bukan kamu yang menjadi pasanganku? Ini adalah bentuk kemurungannya dia di dalam sebuah harapan. Apakah dia bisa mewujudkan ini? Ya mungkin bisa. Karena energi desainnya di sini kuat. Namun bagaimana kata semesta? Apakah kalian bisa bersatu atau tidak? Oke, ada kartu King of Swords, sahabat kebahagiaan. Ya, dia memang sangat memperhatikan kamu. Dia memperhatikan kamu. Dia berusaha untuk bisa melihat realitanya tentang kehidupan ini. Yang terkadang jika dia sadar, ini dia kayak ngerasa sakit sendiri. Kayak ngerasa sakit sendiri melihat sahabat kebahagiaan mungkin sudah berbahagia dengan pasangan sahabat kebahagiaan. Atau mungkin juga dia ngerasa sakit ketika tidak bisa memiliki kamu seutuhnya. Karena yang Kepinat di sini kesadarannya dia tuh melihat bahwa ya memang kenyataannya memang pahit di sini, pahit. Namun dia berusaha untuk tegar. Berusaha untuk bisa mengontrol sisi emosionalnya dia. Dan untuk energinya di sini yang kami lihat ada sebuah kesadaran di dalam dirinya dia terhadap diri sahabat kebahagiaan. Makanya nggak berani untuk macam-macam atau mungkin juga terlalu berlebihan kepada kamu, kepada kalian. Dia masih bisa menahan di sini, masih bisa menahan karena ada sisi kesadaran. Kesadarannya masih ada. Dan masalah terbesarnya dia adalah belum bisa mengontrol emosionalnya yang terkadang dia kayak cemburu sama kamu. Oke, dia terkadang cemburu sama kamu. Ada kartu The Empress, sahabat kebahagiaan. Perasaannya dia sama kamu bagaimana cinta. Dia ngerasain cinta, dia ngerasain sayang sama kamu. Empress ini adalah simbol dari cinta ya, karena ada Venus di sini. Dia ngerasain cinta, ngerasain sayang sama kamu. Namun perasaan ini bukanlah perasaan yang bisa diwujudkan di dalam sebuah kenyataan. Hanya bisa mencuri-curi waktu untuk bisa dapat perhatian sama kamu. Dia pandai mencari perhatian sama kamu. Pandai membuat sahabat kebahagiaan tuh terkadang kayak nyaman sama dia. Namun sebenarnya hatinya dia tuh hampa, gak bisa memiliki kamu seutuhnya. Apakah dia tersiksa dalam kondisi seperti ini?
dia berusaha sadar ya. Makanya dia nggak terlalu, istilahnya adalah kayak ngedown banget atau apa ya. Dia mencoba untuk, ya aku akan jalanin hidup ini, ya kita jalanin aja deh. Aku akan jalanin aja di sini. Meskipun kamu ditakdirkan tidak bersama dengan aku, tapi aku masih bisa berkomunikasi dengan kamu, dan kamu masih bisa memberikan aku kenyamanan. Ini dia, rasain seperti itu. Yang penting kita nyaman aja deh. Yang penting kamu masih bisa say hello lah kepada diri dia. Oke, selanjutnya ada kartu Knight of Pentacles, sahabat kebahagiaan. Knight of Pentacles, perasaan ini memang terpendam cukup lama ya. Sampai dengan saat ini dia masih ngerasain bahwa berusaha untuk memiliki tekad agar suatu saat kita bisa disatukan di dalam sebuah hubungan yang berkomitmen. Memang di sini dia tidak memiliki kamu seutuhnya, tapi untuk perasaannya dia ngerasa bahwa kamu tertarik sama dia. Karena yang Kevin lihat di sini ya, kartu Knight of Pentacles-nya, dia punya tekad. Dan bahkan dia menunggu waktu. Dalam doanya dia selalu berpesan bahwa seandainya aku bisa ditakdirkan bersama dengan kamu, sahabat kebahagiaan, maka dia akan ngerasain lebih nyaman lagi. Ini adalah sesalnya dia yang tertunda, karena mungkin telat mengenal kamu atau telat mengambil keputusan. Oke, sahabat kebahagiaan, Kevin tarik energi di sini. Apakah dia sebenarnya bahagia nggak sih sama internalnya, sama kehidupannya dia saat ini? Kartunya Temperance, mencoba untuk menyimbangi kehidupan dia yang nyata. Namun ketika dia merasakan perasaan sepi, justru yang diingat itu adalah kamu. Akan ngerasa terhibur ketika sahabat kebahagiaan mungkin memberikan sebuah respon terhadap diri dia. Makanya dia terhibur. Orang yang bisa menghibur perasaannya dia, emosionalnya dia adalah diri sahabat kebahagiaan. Tapi di sini dia mencoba untuk mengimbangi kondisinya dia bersama internal. Dia bertahan mungkin di dalam sebuah luka. Namun upaya dia untuk bisa menerima kenyataan ini, kadang-kadang sahabat kebahagiaan, kadang dia bisa menerima kenyataan, kadang enggak. Kadang dia memilih mundur, off. Kadang dia muncul lagi. Dia kadang gak stabil sama kamu. Karena ini adalah bentuk gejolak jiwanya, yang ngerasa kurang puas di dalam sebuah keadaan. Oke. Tapi dia berusaha ya sahabat kebahagiaan untuk memberikan hal yang terbaik kepada kamu. Mungkin kisahnya antara kamu dengan dia sudah dilewati. Tapi di sini yang Kevin lihat, dia berusaha memberikan hal yang terbaik untuk kamu. Apapun yang bisa dia bantu, apapun yang dia bisa beri ke kamu, dia berusaha. Tapi dia nggak bisa maksimal di situ. Yang terkadang dia dengan sendirinya kayak mundur. Namun di lain sisi dia kayak maju lagi. 6 Pentacle di dalam kartu tarot, dia berusaha sahabat kebahagiaan untuk sebisa mungkin memberikan ketulusan sama kamu. Namun terkadang ketulusan yang dia berikan sama kamu, ketika dia ngerasa banyak sekali penolakan dari sahabat kebahagiaan, dia ngerasa berontak. Dan mungkin terkadang dia kayak istilahnya mengungkit sesuatu yang pernah dia berikan sama kamu. Tapi sebenarnya hati kecilnya dia yang paling dalam, dia gak mau ngelakuin ini untuk marah-marah sama kamu, untuk menuntut sama kamu. Sahabat kebahagiaan, mungkin kalian pernah bertengkar di dalam kondisi di sini yang berkaitan dari sebuah ketulusan apa yang pernah diberi dari dia. Tapi perlu diingat ya sahabat kebahagiaan, 10% pertengkaran ini disebabkan karena perbedaan pendapat. Dan sisanya 90% ini disebabkan nada suara yang salah. Salah mengungkapkan. Padahal dalam hati dia menginginkan kita baik-baik saja. Ini bentuk amarah sahabat kebahagiaan. Ketika seseorang marah, ketika seseorang
merasa dirinya dia ini tidak mendapatkan sebuah penghargaan, dia marah sama kamu. Energinya itu ada di level force, yaitu terkadang prosesnya adalah bersikap agresif, tidak bisa dikendalikan. Ketika orang marah kan nggak bisa dikendalikan, yang membuat nada suaranya, apapun yang dia ucapkan itu menjadi salah. Padahal permasalahan kalian, pertengkaran ini disebabkan karena perbedaan pendapat. 10% karena perbedaan pendapat, dan 90% disebabkan karena suaranya dia yang salah diucapkan kepada kamu. Akhirnya miskomunikasi, bertengkar. Oh, jadi kamu selama ini ngungkit ya tentang aku ini gini. Tapi sebenarnya ya sahabat kebahagiaan, dia masih nyaman sama kamu karena di sini ada kartu Empress, The Empress, dan di kartu awal adalah 10 Pentacle. Oke. Untuk energi selanjutnya, tuh kan, dia bimbang ternyata sahabat kebahagiaan. Simbolnya bisa kalian lihat ya, walaupun seram ya. Ini ada simbol sosok yang menimbang sebuah pentacle. Mana yang paling berat energinya, mana yang cocok. Namun dia tidak bisa mengambil keputusan apapun. Karena dia belum bisa meninggalkan internalnya, balik ke energi temperance. Makanya dia cuma ngerasain hampa doang. Ya mungkin ini masuk ke dalam kategori purbalingga ya. Pura-pura bahagia padahal enggak. Padahal dia tuh hampa, masih ngarepin kamu. Tuh kan sedih. Benar apa yang kata Kevin tadi. Purbalingga pura-pura bahagia padahal enggak. Kalian bisa lihat ya. Ini adalah sisi gelapnya dia di dalam hati, sisi kehampaannya dia di dalam hati, bahwa dia sebenarnya tidak puas terhadap pilihannya dia, terhadap hidupnya. Mengharapkan kamu. Kalian bisa lihat ada sosok bayangan di sini. Dia sedih. Dia duduk di atas jurang dan meninggalkan rumahnya. Ini rumah dan di sini ada rumah. Orang ini memang sering keluar rumah hanya untuk menenangkan pikirannya. Dia nggak betah di rumah. Karena dia ngerasa bahwa rumah terbaikku adalah kamu. Namun aku nggak bisa memiliki kamu seutuhnya. Karena dia sudah sadar diri. Dia sadar diri. Yang terkadang orang ini nggak bisa ditebak. Nggak bisa ditebak maunya apa nggak bisa ditebak. Karena dia nggak bisa berontak untuk bisa nuntut kamu untuk ini itu. Dia nggak bisa. Karena dia sadar posisinya dia untuk saat ini. Karena ada sebuah kesadaran. Jadi energinya dia memang kurang bisa untuk memberikan sebuah kenyataan kepada kamu. Walaupun dia berharap sama kamu. Karena dia nggak mampu meninggalkan segala sesuatunya yang pernah dia bina bersama pilihannya atau internal. Atau mungkin juga ada alasan lain. Tapi di dalam sisi gelapnya dia yang paling dalam, dia sedih, dia menangis, dia ngerasa nggak bahagia. Dan dia terkadang sering murung, mundur, maju sama kamu. On off-nya ini ada, nggak stabil sama kamu. Tapi dia berharap banyak sama kamu. Pasti kamu berpikir, kamu tuh sebenarnya maunya apa sih sama aku? Sahabat kebahagiaan mungkin pernah mengutarakan itu sama dia. Kamu maunya apa sih sama aku? Dia nggak bisa jawab. Nggak bisa ngungkapin semuanya. Karena dia sadar diri. Apa yang dia inginkan gak akan pernah nyata untuk di dalam hidupnya. Karena dia selalu merasa kurang mendapatkan sebuah kebahagiaan dari orang lain. Artinya, orang ini memang belum bisa merasakan kebahagiaan di dalam diri. Nah, sahabat kebahagiaan juga harus bisa belajar di sini ya. Kebahagiaan itu sebenarnya bukan didapatkan dari orang lain. Orang lain itu hanya pelengkap. Mereka semua itu adalah pelengkap. Kebahagiaan itu datangnya dari pikiran kita. Ketika kita merasa tenang,
kita berada di energi pencerahan, kedamaian, sukacita, maka kita bisa merasakan kebahagiaan dari apa yang kita ciptakan sendiri. Kita bisa menjadi diri sendiri. Kita bisa bebas dengan apa yang kita punya, ngikutin suara hati. Tapi di sini dia tidak bisa mengontrol itu, makanya dia tidak pernah puas mendapatkan kebahagiaan dengan siapapun. Kemanapun dia berlari, dia ngerasa kurang puas, ngerasa hampa, dan terkadang membanding-bandingkan antara diri kamu dengan kenyataannya. Makanya dia sering ngejar kamu, tapi kemudian dia kayak ngulur lagi, tarik ulurnya tuh kenceng banget. Karena dia tidak sadar bahwa kebahagiaan itu yang dia cari bukan dari sahabat kebahagiaan, bukan dari istrinya, bukan dari suaminya, bukan dari pacarnya, entah siapapun dia. Bukan dari itu semua, tapi dari diri sendiri. Maka memang kita perlu mengubah pola pikir kita. Belajar dari kisahnya dia, dari energinya dia di sini. Kita perlu belajar untuk mengolah pikiran kita agar lebih tenang vibrasinya, agar lebih bisa merasakan sebuah kedamaian. Bagaimana menciptakan sebuah kedamaian? Dengan cara bersyukur terhadap hidup yang sedang kita jalani. Mungkin dia lupa kurang bersyukur, sehingga dia terkadang ngerasa hampa dan membanding-bandingkan kehidupannya dia, kenyataannya dia dengan kamu. Dia beneran cinta gak sih sama kamu? Bener cinta, karena ada Empress. Dia bener cinta sama kamu. Namun dia gak bisa milih antara kamu apa internalnya. Jadi sahabat kebahagiaan bukanlah dijadikan sebuah pilihan sama orang ini. Oke, lalu bagaimana untuk energi semesta? Kevin menggunakan kartu ini karena lagi seneng pakai kartu The Vampire Tarot. Jadi kita akan cek ya, apa kata semesta tentang dia yang terasa hampa jika bukan kamu yang menjadi pasangannya. Apa kata semesta? Oke, Kevin tarik dulu energinya. Apa yang semesta katakan tentang dirinya dia? Ada kartu Four of Grail. Sahabat kebahagiaan dia stuck. Dia nggak bisa gerak kemanapun. Dia stuck. Nggak bisa gerak kemanapun. Dia nggak bisa menghadirkan sebuah kenyataan. Hanya membayangkan kamu. Hanya mencintai kamu dalam bayang. Apakah dia nyata? Ya, secara fisik memang nyata untuk kamu. Tapi untuk perasaan, orang ini memang belum bisa menghadirkan sebuah kenyataan. Karena apa? Dia belum bisa merasakan tentang konsep bahagianya. Apapun yang terjadi, balik lagi ke komitmennya dia. Makanya dia energinya nggak menentu, stuck, jalan di tempat. Dan Four of Grail-nya di sini sahabat kebahagiaan ada sisi bahwa dia mencoba untuk tamak, untuk memiliki semuanya, entah kamu, entah internalnya. Ada ketamakan di dalam diri dia, makanya terkadang dia cemburuan. Cemburuan dan seolah-olah udah milikin kamu. Kayak sok ngatur, kayak apa. Kalau misalkan ada energinya seperti itu, lebih baik sahabat kebahagiaan berikan kesadaran sama dia. Nggak boleh ngarepin lebih kepadaku. Karena kamu memang mungkin belum bisa menjadi sebuah kebutuhan cintaku. Kalau misalkan sahabat kebahagiaan ngerasa ya, bahwa dia bukan kebutuhan cinta kamu. Oke, energi semesta yang dihadirkan. Ada kartu Ace of Knives ya, sahabat kebahagiaan ya. Mungkin kamu bersama dia terhubung dan terkoneksi secara komunikasi, secara pikiran. Namun terkait itu semua ini tidak bisa merubah apapun di dalam sebuah hubungan ini. Hidup memang adalah sebuah pilihan. Seperti pedang di sini yang mengadah ke atas. Menyimbolkan tentang sebuah tekad yang sudah dipilih, tentang keputusan yang sudah dipilih. Maka kamu jangan pernah untuk membalikkan pedang kamu ke bawah. Artinya ini adalah sebuah keputusannya dia. Dia sudah ngambil keputusan. Maka keputusan itulah yang harus dipertanggungjawabkan.
Dan sebagian dari diri sahabat kebahagiaan mungkin bersama dia, seperti melawan sebuah arus. Kamu mungkin terbawa suasana, kamu mungkin terhanyut di dalam sebuah hubungan ini. Tapi perlu diingat bahwa kamu tidak bisa dipilih sama dia. Untuk mendapatkan sebuah kenyataan, di sini energinya menjawab tidak. Walaupun dia sayang sama kamu. Oke. Apa energi semesta? Dia akan masih terus ngejar kamu sih, sahabat kebahagiaan. Kata semesta di sini, dia masih punya tekad. Kartunya adalah Lord of Scepter. Ini adalah kartu King ya, Lordnya di sini King of Wands ya, energinya sama. Namun Kingnya beda, di sini naik kuda. Artinya dia masih punya tekad sama kamu. Dia mencoba untuk mencari simpati sama kamu, mencari perhatian sama kamu. Masih bergairah sampai dengan saat ini. Jika sahabat kebahagiaan terpengaruh di dalam kondisinya, maka sahabat kebahagiaan akan terus dijadikan imajinasinya di dalam sebuah kehampaannya dia. Oke. Energi selanjutnya, sahabat kebahagiaan, ternyata memang dia itu takut. Dia takut kehilangan kamu, takut menerima sebuah kenyataan. Orang ini ya sebenarnya sahabat kebahagiaan punya keyakinan yang kuat bahwa apa yang dia rasakan sama kamu ini adalah cinta. Ini adalah tekad. Tapi ini tidak bisa merubah apapun. The Tower ini sifatnya adalah tidak menetap. Terkadang ada saja kendalanya. Ketika mungkin kalian lagi intim, kalian lagi terkoneksi hubungan yang baik, tiba-tiba dia menghilang, atau mungkin juga sahabat kebahagiaan yang menghilang dari dia. Selalu seperti itu, tidak pernah menetap. Kebahagiaannya, rasa bahagianya, rasa happy-nya sama dia gak pernah menetap. Karena semesta berpesan bahwa kamu harus bisa menerima takdir kamu di sini. Untuk dia ya sahabat kebahagiaan, kamu harus bisa menerima takdir di sini bahwa memang hidup itu harus diterima apapun yang Tuhan beri. Walaupun rasa sakit itu harus disyukuri. Biar bisa belajar. Belajar menerima sebuah kenyataan. The Emperor, dia masih punya ambisi sama kamu, sahabat kebahagiaan. Kendalinya dia itu masih ada ambisi. Orang ini masih berambisi kemanapun. Masih ada ambisi sama kamu. Dan energinya maskulin banget. Ada Mars di situ ya, Emperor. Dia masih menginginkan kamu. Tapi kalau misalkan dipaksakan, hubungan ini dipaksakan bersama, kamu yang akan selalu diatur sama dia. Karena kartunya adalah Emperor. Dan ada kartu The Hierophant, sahabat kebahagiaan. Hati-hati kalau misalkan kalian terlalu jauh ngejalin hubungan bersama dia. Karena The Hierophant-nya di sini ini memiliki dua sisi. Iman dan godaan. Ketika terjebak di dalam sebuah godaan, maka hubungan apa yang didapatkan dari hal semacam ini? Hubungan kalian akan masuk ke dalam hubungan karmic relationship, tidak menemukan sebuah ujung, terkadang saling menyakitkan satu sama lain. Dan kehampaannya dia bisa dijadikan sebuah alasan untuk bisa mendapatkan perhatian dari diri sahabat kebahagiaan. Ada kartu Strength, sahabat kebahagiaan. Energinya memang selalu mengulang. Walaupun dia kuat sama kamu, kuat bertahan dalam kondisi seperti ini, tapi mungkin sahabat kebahagiaan yang akan ngerasain kurang begitu nyaman. Karena dirinya dia mencintai kamu seperti mencintai sebuah bayangan, tidak nyata, fana, dan sifatnya mengulang. Kalau sahabat kebahagiaan sudah menyadari di sini, hasilnya apa dari hubungan ini? Hasilnya apa? Mungkin sahabat kebahagiaan akan mempertimbangkan, tidak menemukan hasil apapun. Bahkan kita hanya bermain di dalam sebuah gairah,
bermain di dalam sebuah keintiman saja, tidak menemukan sebuah komitmen. Karena kemanapun dia berlari, kemanapun dia pergi, kemanapun dia mengeluh sama kamu, ya dia masih tetap ke internalnya dia, walaupun dia cinta sama kamu. Oke, sahabat kebahagiaan, ada kartu Seven of Knives ya. Yang namanya orang berjalan, maju, itu gak akan pernah nengok ke belakang. Kalau misalkan sahabat kebahagiaan pengen lepas dari belenggunya dia, jangan pernah menengok ke belakang lagi tentang dia atau memberikan sebuah celah sama dia. Karena semesta mengatakan bahwa tidak ada sebuah kenyataan di dalam hubungan ini. Dia akan merasakan sebuah kehampaan. Dia bisa terselamatkan di sini ketika dia menyadari bahwa kebahagiaan itu sejatinya datangnya bukan dari orang lain, tapi dari pola pikir, dan selalu bersyukur. Mudah-mudahan orang ini bisa bersyukur. Doakan saja yang terbaik kepada dia. Jangan pernah menghujat, jangan pernah mencela sama dia. Karena mungkin dia pernah memberikan hal yang baik kepada kamu. Kalau kamu membenci dia boleh, tapi ingat, mungkin dia pernah memberikan kebaikan sama kamu. Daripada energi sahabat kebahagiaan mencaci maki, mengutuk, dan lain sebagainya, lebih baik sematkan di dalam sebuah doa saja. Mudah-mudahan dia menyadari tentang kebahagiaan, mudah-mudahan dia bahagia, mudah-mudahan dia bisa melangkah ke depan dan tidak pernah menengok lagi ke belakang. Sama seperti sahabat kebahagiaan yang tidak lagi tergoda dengan bujuk rayuannya dia. Oke, ternyata kehampaannya dia sampai dengan saat ini sahabat kebahagiaan ini masih menyimpan sisi penasaran sama kamu dan masih berharap sama kamu. Kalau misalnya sahabat kebahagiaan terjebak, ya sudah, hubungan ini akan selalu mengulang di sini. Jangan sampai terberdaya di dalam kehampaannya dia. Ya memang dia menyesal, dia ngerasa hampa bahwa kamu bukan pasangannya, tapi ini adalah sebuah perjalanan hidup yang harus diterima dan dijalani. Terkait itu semua, ada zodiak apa yang hadir di pembacaan kita ya? Oke. Yang pertama, ini adalah kartunya Seven of Knives. Energinya adalah miliknya Aquarius, ada simbol Aquariusnya di sini. Ini Aquarius, lalu kita bertemu di energinya Leo di kartu Strength. Selanjutnya ada Taurus di kartu Hierophant, lalu di sini ada energinya Aries di Emperor, ada kartu The Tower. Ini masuk ke energinya Aries juga. Selanjutnya di sini ada kartu Lord of Scepter, ini masuk ke energinya Sagittarius. Selanjutnya di sini ada kartu Ace of Knives. Energi terkuatnya ini adalah Gemini, Libra, dan juga Aquarius. Ada kartu Four of Grail ya di sini, Grails. Ini masuk ke energinya Cancer. Selanjutnya kita bertemu di kartu 5 Cup. Oke, untuk energi kartu 5 Cup, dia sepertinya belum bisa berdamai di dalam diri sendiri dan masih ngerasain sedih yang luar biasa, nahan hasratnya dia sama kamu dan selalu membanding-bandingkan bahwa kamu itu adalah yang terbaik sebenarnya untuk hidupku. Namun jangan sampai tergoda sama gairahnya dia ya sahabat kebahagiaan. Dia adalah Scorpio. Lalu selanjutnya ada energinya Capricorn hadir di sini. Lalu masuk ke energinya Taurus juga hadir. Temperance, Sagittarius hadir. Lalu kita bertemu di kartu Knight of Pentacle. Ini masuk ke energinya Virgo ya. Dan Virgo paling kuat adalah Virgo dekan pertama, Virgo dekan kedua, dan transisinya adalah Leo sebagai Leo dekan ketiga untuk elemen apinya. Ada kartu King of Swords, ini masuk ke energinya Aquarius. Selanjutnya ada kartu The Star, ini juga sama energinya Aquarius. Empress masuk ke energinya Taurus. The Sun ini masuk ke energinya Leo. Dan ada Virgo lagi di kartu 10 Pentacle. Ini beberapa zodiak yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Untuk inisial nama, oke, untuk inisial namanya, ada inisial nama apa yang hadir di pembacaan kita ya sahabat kebahagiaan. Ini bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Oke, kita cek. Untuk inisial namanya adalah yang pertama ada huruf M,
ada huruf G, ada huruf Y, lalu di sini ada huruf R, ada huruf D untuk delta, ada huruf F, ada huruf T, ada huruf B, ada huruf I, ada huruf Q, ada huruf L, dan yang terakhir di sini ada huruf J. Ini beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini ya, sahabat kebahagiaan. Apapun hasil dari bacaan Kevin di sini, tentunya sahabat kebahagiaan harus lebih bisa bijaksana, ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Jika kalian ngerasa kurang nyaman dengan perasaan kamu, lebih baik energi negatifnya balikan kepada semesta. Tarik napas dalam-dalam lewat hidung, tahan, rasakan energi damai, kemudian keluarkan lewat mulut kamu, keluarkan energi negatifnya. Kita kembalikan energi negatif ini kepada semesta, dan jadilah diri sahabat kebahagiaan yang lebih bisa menerima kenyataan hidup. Mudah-mudahan kebahagiaan selalu menyertai kalian semua ya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang pengen personal reading sama Kevin, boleh tinggal DM aja ke Instagram Kevin di bawah ini, atau email aja di email Kevin di bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal readingnya dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih, dan Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai mas yo.